Hotman Paris tampaknya masih meragukan klaim Firdaus Oiwobo yang mengaku sebagai orang kaya raya. Keraguan itu pun muncul lantaran Firdaus tidak pernah memamerkan cincin ataupun kalung emas dan juga berlian. Meskipun ia kerap tampil di berbagai podcast dan stasiun televisi untuk membicarakan aset-aset miliknya. Diduga karena alasan tersebut, Hotman pun kembali melontarkan sindiran tajam lewat sebuah video yang menampilkan beberapa emak-emak yang tengah membeli gorengan di pasar. Namun, di jari mereka melingkar cincin emas. Sindiran tersebut jelas diarahkan pada Firdaus yang menurut Hotman selama ini hanya banyak bicara soal harta tanpa bukti nyata. Tak hanya itu, postingan tersebut juga seolah menjadi alarm bagi para seteru Hotman dan menandakan dirinya siap kembali ke Indonesia dan menghadapi para musuhnya setelah ia mengaku telah sembuh total dari penyakitnya. Lantas, bagaimanakah tanggapan Firdaus atas sindiran pedas dari Hotman? Apa alasan Firdaus yang menilai Hotman tidak lagi selevel dengannya? Dan seperti apa pula alasan Rasman Arif Nasution yang menyebut Hotman Paris Hutapea tidak gentleman? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Bara perseteruan dua advokat, Hotman Paris Hutapea versus Firdaus Oiwobo, kian memanas. Hotman Paris pun tidak henti-hentinya menyindir Firdaus di akun sosial media pribadinya. Kini yang terbaru, Hotman pun memposting sebuah video emak-emak yang tengah membeli gorengan di pasar dengan mengenakan banyak cincin emas. Hotman pun menuliskan sebuah caption sebagai berikut. Ini baru benar ada harta, ada bukti, gak seperti Firdaus, semua omong kosong. Gunung uranium, mau beli 10 Lambo, tanahnya di puncak dibongkar Satpol PP. Warung sotomi di atas lahan orang. Hai Firdaus, pengusaha mana yang mau sewa jasamu? Tulis Hotman Paris. Sindiran Hotman tersebut seakan menjadi alarm penting bagi Firdaus dan juga musuh-musuh Hotman Paris lainnya. Pasalnya, melalui video postingannya, Hotman Paris pun juga mengingatkan kepada kliennya, fans, dan juga para musuhnya bahwa kondisi kesehatannya pun sudah pulih total. Bahkan kemarin, Hotman pun mengaku sudah bisa mengurus perkara arbitrase internasional di Singapura. Dan ia pun sudah siap bertempur dengan musuh-musuhnya dalam perkara di bidang hukum. Salam Hotman Paris dari Singapura. Hari ini hari Rabu tanggal 19 Maret 2025 memberitahukan kepada seluruh klien saya, seluruh fans saya, dan seluruh musuh-musuh saya, Hotman hari ini sudah pulih total dari penyakit liver yang sebelumnya infeksi dan kemudian berhasil diobati di Mount Elizabeth Singapura oleh dokter spesialis infeksi dan juga dokter liver. Hari ini sudah pulih total, bahkan dalam 2 hari ini sudah rapat-rapat di Singapura untuk perkara arbitrase internasional untuk mewakili perusahaan-perusahaan di Indonesia. Ya, sekali lagi Hotman siap bertempur lagi dalam bidang hukum. Hanya satu nasihat daripada dokter di Singapura, slow down, kurangi, kamu terlalu capek kerja. Memang saya terlalu capek kerja,
kerja dari jam 3 pagi sampai dengan jam 10 malam, lanjut dansa sampai jam 3 pagi. Ya, itulah selama ini kebiasaan saya, dan itu sudah kerja keras itu sudah berlangsung 38 tahun. Ya, mudah-mudahan saya bisa mengurangi jam kerja dan tidak terlalu banyak dansa lagi. Oke? Salam Hotman Paris, sehat walafiat. Musuh-musuhku, tunggu aku, I will find you. Di sosial media pribadinya, Hotman Paris pun terus menyindir Firdaus Oiwobo. Sindiran teranyar ketika ia memposting foto Firdaus berada di antara PKL di kawasan Puncak yang tengah melawan petugas keamanan yang hendak membongkar lapak dagangan dan juga tenda yang tidak memiliki izin operasional, dengan menuliskan thumbnail pada foto tersebut sebagai berikut. Katanya Sultan dan tanahnya puluhan ribu hektar. Kok malah bangun di lahan bukan miliknya sih? Kasian Firdaus, sampai gerobak dagangan soto media juga diangkut Satpol PP. Penertiban bangunan liar di Puncak. Bangunan liar milik Firdaus akhirnya dihancurkan oleh Pemda Kabupaten Bogor. Tulis Hotman Paris. Foto yang sudah viral tersebut dibubui dengan caption pada komentar oleh Hotman Paris sebagai berikut ini. Hah? Cuma jual soto mie di gerobak liar? Hotman sudah bilang berkali-kali kebohongan. Ngaku-ngaku kaya tidak akan bertahan lama sejak dia minta honor 10 nasi bungkus dari Rudy. Showroom prestis sudah terbukti ekonominya pas-pasan. Lihat, sepatu, pakaian, cincin, kalung, semuanya murahan. Manusia gini mau adu sukses sama Hotman. Dia minta honor 10 nasi bungkus dari Rudy Showroom. Tulis Hotman Paris. Di sisi lain, Hotman Paris pun juga memposting foto 3 unit villa miliknya, entah berada di mana. Apakah Firdaus dan Rasman Nasution punya villa sebanyak ini? Ini baru sebagian. Tulis Hotman Paris. Barang yang berharga ambil. Wah, handphonenya sih, handphonenya. Dompet apa ambil dulu. Mana anggota kosongin aja kosongin. Dompet apa, jangan ada yang diam. Dompet apa ambil. Tapi PLN. Di sisi lain, Firdaus menanggapi sindiran pedas dari Hotman. Ia pun menyebutkan ketika mendengar berbagai pernyataan dari Hotman, justru membuatnya meragukan klaim Hotman sebagai pengacara internasional dan juga profesional. Menurut Firdaus, pernyataan yang dilontarkan Hotman di media sosial terkesan seperti orang yang tidak paham dengan hukum. Padahal, Firdaus pun mengaku sudah membuktikan kepemilikan gunung di Parung dengan menunjukkan surat-surat resminya. Di mata Firdaus, gaya bicara Hotman lebih mirip pengacara yang baru belajar hukum. Tak tanggung-tanggung, Firdaus pun menegaskan bahwa Hotman Paris tidak ada apa-apanya jika harus berhadapan dengan dirinya. Bahkan ia pun juga yakin Hotman pun akan kalah telak. Aduh, masih nyenggol-nyenggol gua aja, kurang tenar apa dia? Aduh.
Mana sih itu pengacara pengacara internasional. Kalau bahasa dia begitu, gua sanksikan dia sebagai pengacara internasi goreng ya, internasional. Gua sanksikan dia sebagai pengacara profesional dan internasional. Kenapa? Karena statement dia itu bagaikan orang bodoh hukum, orang yang tidak mengerti hukum. Kalau orang yang ngerti hukum, gua tuh udah video gua udah beredar berapa kali di media TV. Dan gue udah bawa datanya semua. Kepemilikan gunung gue tuh udah nggak bisa dibantahkan. Kenapa? Karena perusahaan-perusahaan yang ngambil tanah klien gue itu udah gue somasi. Dan gue udah pampang petanya di televisi, di berbagai podcast. Ya, jadi kalau dia berbicara statement seperti itu, dia seperti pengacara yang baru belajar, yang nggak ngerti. Mungkin lebih rendah dari itu, lebih rendah dari pengacara yang baru belajar. Kenapa? Kalau menurut gue sama seperti bukan pengacara gitu loh. Takutnya kliennya kalah. Pantesan kemarin waktu dia saling menggugat masalah emas, ya emas Antam kalau nggak salah, dia kalah. Pantesan karena kualitasnya ya Allah down banget, grade-nya tuh aduh jatuh banget gitu loh. Pengacara sekelas dia statementnya harus begitu. Jadi menurut gue kayaknya harus hati-hati nih, masyarakat harus hati-hati pakai jasa si Hotman ya. Kenapa? Karena kalau nggak hati-hati ini bisa rusak. Kasihan kliennya udah ngabisin duit kan, kalau minta duit kan operasional besar tuh. Kalau orang miliaran kalau nggak salah. Kasian. Kenapa? Karena yang gue lihat itu dari cara bahasanya, artikulasinya, cara pemahaman hukumnya jauh banget bumi dan langit dengan gue. Hotman ini dari berbagai kasus tuh kalah, cuman menang merek doang. Dia berusaha membranding diri dia, seakan dia orang hebat, sekarang dia orang kaya. Padahal nggak ada apa-apanya sama gue. Tak hanya itu, Firdaus Soyobo pun mengungkapkan bahwa ia memiliki harta miliaran rupiah hingga aset tanah yang diklaim bernilai triliunan rupiah. Baginya, itulah bukti nyata bahwa ia adalah sosok yang kaya raya. Firdaus pun merasa cara terbaik untuk menunjukkan keunggulannya atas Hotman Paris adalah dengan memamerkan aset-aset tersebut. Terkait lahan di kawasan Puncak Bogor yang dituding oleh Hotman sebagai milik orang lain, Firdaus pun menegaskan bahwa lahan tersebut masih dalam proses gugatan di Pengadilan Negeri dan juga di Pengadilan Tata Usaha Negara di Jawa Barat. Ia pun juga mengklaim memiliki 4 lahan ratusan hektar di kawasan Puncak, belum termasuk lahan ribuan hektar di Parung yang di dalamnya pun terdapat sebuah gunung. Ada bukti lah, ini kantor gue harta miliaran, rumah gue harta miliaran, tanah gue triliunan. Itu bukti. Kan gue orang Islam nggak boleh pakai emas, ya kan? Gue nggak boleh pakai emas, orang Islam. Mana boleh pakai emas. Jadi cara menyombongi orang sombong seperti Hotman, ya gue tunjukkan dengan aset gue, gitu loh. Kan gue udah tawarin sama Hotman, lu kalau punya duit, gue kasih murah 2 triliun, 1000 hektar aja gue kasih murah. 1000 hektar cuma 2 triliun. Gue punya 55.000 hektar Hotman. Lu cukup bayar 1000 hektar aja kalau lu mampu 2 triliun. Kalau lu mampu ya. Tapi kalau lu nggak mampu, nggak usah banyak ngomong deh. Gue udah muak denger mulut lu Hotman. Muak banget. Kesombongan lu sekarang orang udah tahu. Dibungkam oleh gue nih, Firdaus Soyobo. Ya. Kesombongan Hotman Paris udah gak ada apa-apanya, udah dibungkam oleh Firdaus Soyobo SAMH. Ya. Nggak usah berbicara sombong deh Hotman, orang udah tahu semua kok lu kalah sama gue gitu. Lahan di Puncak itu sekarang dalam proses gugatan. Kemarin juga Edi Mulyadi juga udah datang sana ya. Karena ada banyak lahan juga yang tumpang tindih, itu udah proses ya. BPN juga gue gugat kemarin, dan sekarang dalam proses gugatan di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara di Jawa Barat. Jadi itu sedang berjalan dan gue punya datanya, sporadik ada, surat tidak sengketa ada dari lurah, dan siap gue buka di depan si Hotman ya. Gue jual murah itu kalau Hotman mau 50 miliar aja kalau dia mampu, 500 meter ya. Kalau dia punya duit 50 miliar gue kasih murah. Gue nggak ada urusan sama liver dia, urusan dia sama Tuhan, bodo amat. Dia mau sakit, nggak ada urusan gue. Dia ngerasain. Jangan promo ke gue nggak ada urusan sama penyakit orang. Pokoknya gue urusannya masalah hukum aja. Mengejutkan, Hotman Paris kembali menyindir Firdaus Soyobo di sosial media pribadinya dan Firdaus pun menanggapinya. Lantas, apa alasan Rasman Arif Nasution yang menyebut Firdaus lebih gentleman daripada Hotman Paris Hutapea? 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang
baik untuk diperlihatkan. Di tengah perseteruan Hotman Paris Hutapea dengan Firdaus Oyobo, sosok Rasman Arif Nasution turut membela sahabatnya Firdaus Oyobo. Rasman pun mengkritik aksi Andre Taulany dan kawan-kawan yang memparodikan Firdaus di acara mereka. Bukan hanya memparodikan Firdaus saja, tetapi juga tokoh-tokoh penting Indonesia lainnya yang tujuannya untuk menghibur penonton. Meski hal itu sesuatu yang lumrah di panggung komedi, namun dalam hal ini Rasman pun menyentil etika dalam berkomedi, di mana seharusnya para komedian itu pun tetap harus meminta izin kepada sosok-sosok yang akan mereka parodikan. Sementara terkait bahasa Inggris Firdaus yang dinilai banyak orang berantakan, menurut Rasman, penilaian itu pun seharusnya sudah selesai saat Firdaus menjelaskan soal bahasa Inggris kejawen versinya tersebut. Pak Andre Taulany kan, saya udah tonton. Ya itu kan memang yang namanya mereka memang pelawak atau mereka memang humoris ya, untuk menghibur pemirsa. Kan bukan Firdaus saja yang dijadikan parodi. Dulu saya masih ingat kok Pak JK juga ada diparodikan dulu wakil presiden lagi dia waktu itu. Gus Dur juga diparodikan, Bu Megawati juga diparodikan. Nah, ya bangsa ini memang begitu. Tapi kalau diributin nanti kok Anda sensitif amat ya. Padahal itu menurut saya tidak pantas. Karena yang memparodikan itu sebagai apa dia? Dapat izin nggak dia dari yang bersangkutan? Kan tidak. Lalu diejek-ejek. Ya kalau dia merasa bahasa Inggris dia bagus, kenapa masih diejek? Dia Firdaus kan punya 1000 cara menjawab. Dia bilang bahasa Inggris gua tuh bahasa Inggris kejawen, katanya. Selesai sampai di situ. Jadi kalau menurut saya masalah bahasa itu hanya cara saja agar Hotman terlihat masih gagah. Terlepas dari bahasa Inggris Firdaus yang dinilai banyak pihak amburadul, Rasman pun justru menilai Firdaus lebih gentle daripada Hotman. Pasalnya, Hotman Paris pun tidak berani berhadapan dengan Firdaus Oyobo, apalagi dengannya untuk berdebat soal hukum dengan menggunakan bahasa Inggris. Namun, Rasman merasa justru dirinya dengan Firdaus sudah satu hati dan juga satu pemikiran. Lantas apa kata Rasman terkait tantangan debat yang dilontarkan oleh Firdaus kepada Hotman? Firdaus lebih gentle daripada Hotman. Dia berani head to head, dia berani face to face. Hotman nggak pernah berani, jangankan ngadapin saya, ngadapin Firdaus saja dia nggak bisa. Nah jadi kalau mereka mau berdebat itu hak mereka, tetapi di mata saya Firdaus lebih gentle daripada seorang Hotman. Hotman itu dia sudah harus wanti-wanti dengan diri dia. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi.